Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Aku Bukan Mesin Pencetak Anak karya Tari Mentari. Hentikan! Aku bilang hentikan! Aisyah berteriak melerai pertengkaran kami. Apa kau mau membelanya juga, Aisyah? Dia ini sudah lancang mengungkapkan perasaannya kepadamu yang masih sah menjadi istriku, ucapku geram. Aisyah tidak menghiraukan ucapanku. Ia malah beralih kepada Roni. Pulanglah Ron, jangan biarkan istrimu salah paham kepadaku. Aisyah menyuruh Roni segera pulang. Maafkan aku Aisyah, aku tak benar-benar serius mengatakannya. Ini semua karena suamimu terlalu keras kepala. Setelah berucap, Roni pergi menyusul istrinya yang sudah masuk ke dalam mobil. Aku masih tak percaya kalau kata-kata itu hanya sebuah kebetulan semata. Mulai saat ini, aku harus berhati-hati kepada Roni. Jangan sampai ia menjadi musuh dalam selimut di balik rumah tanggaku. Pak, jemput Aisyah, Pak. Aisyah sudah tak kuat. Begitulah percakapan yang kudengar saat Aisyah menelpon bapaknya. Kali ini aku tak bisa menghalangi Aisyah untuk tetap pergi dari rumah ini. Biarlah ia hidup dengan caranya sendiri. Akan kuberi waktu dia untuk menenangkan diri. Setelah kepergian Aisyah, rumah terasa sepi dan sunyi. Kini aku hidup dalam kehampaan. Tak ada suara tangis anak-anak, tak ada senda gurau Aisyah, tak ada lagi ocehan yang membuatku pusing. Kini aku benar-benar merasa kehilangan. Bagaimana kabar Aisyah? Bagaimana kabar anak-anak? Bagaimana kondisi kandungan Aisyah? Apakah ia kuat melawan penyakitnya? Bagaimana kelanjutan pengobatannya? Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam hatiku. Benar kata Roni, kalau sudah tiada baru terasa. Aku tak bisa begini terus. Aku harus menyusulnya. Aku harus meminta maaf dan membawanya kembali pulang. Tapi, apakah Aisyah akan memaafkanku lagi? Setelah kesalahan yang sudah kuperbuat lagi dan lagi, hingga berulang kali. Akmal, cepat pulang ke rumah. Bantu ibu membawa Ratih ke panti rehabilitasi. Tiba-tiba ibu menelponku dalam keadaan panik. Loh, Mbak Ratih di situ, Bu? Tanyaku penasaran. Iya dipulangkan suaminya karena ketahuan pecandu narkoba. Sekarang kondisinya semakin parah nih. Sehingga dengan terpaksa ibu harus mengikat tangannya di ranjang. Aku benar-benar tak tahu kalau rumah tangga Mbak Ratih juga hancur. Sama sepertiku. Setelah ia pindah sebulan lalu, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya. Cepat pulang ya, di sini tak ada orang. Ayahmu sedang di luar kota. Semua mbakmu sedang repot menjaga anak-anaknya. Iya Bu, Akmal segera meluncur. Setidaknya dengan pulang kampung mungkin hatiku bisa kembali tenang dan sejenak bisa melupakan masalahku di rumah. Dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, tak terasa kenangan itu muncul kembali. Kenangan akan masa laluku di tempat ini. Setiap sudut tempat selalu mengingatkanku tentang dia. Dia yang telah pergi meninggalkanku dalam sepi. Dia yang telah pergi meninggalkan kenangan yang terukir abadi. Ya, dialah cinta pertamaku, istri pertamaku yang kini telah pergi ke pangkuan ilahi. Dia pergi bersama semua impian kami. Impian yang belum bisa terwujudkan selama 2 tahun pernikahan kami, yaitu impian memiliki banyak keturunan. Oleh sebab itu, aku selalu terobsesi untuk memiliki banyak anak dari Aisyah demi mewujudkan impian almarhumah istriku. Allah lebih sayang kepadanya. Kecelakaan itu telah merenggut nyawanya. Bis yang ia tumpangi saat akan berlibur bersama teman-teman kantornya masuk jurang dan terbakar. Bahkan aku tak bisa melihat jasadnya untuk yang terakhir kalinya, karena jasad mereka semua sudah hangus terbakar dan susah untuk dikenali. Bumi terasa runtuh seketika kala itu. Aku harus kehilangannya untuk selama-lamanya. Untuk itulah aku pergi merantau ke kota untuk menyembuhkan luka hatiku ini. Di kota Jakarta lah aku bertemu Aisyah. Entah mengapa saat itu aku merasa bagai melihat sosok istriku pada dirinya. Hingga akhirnya aku putuskan untuk menikahinya. Inilah yang membuatku malas untuk kembali pulang ke kampung halaman. Menginjak kakiku di sini sama saja membuka luka lama yang telah kusimpan rapat. Bahkan Aisyah tak tahu tentang hal ini. Aku berbohong kepadanya dengan mengatakan aku masih bujang saat itu. Ia tak tahu kalau aku sudah pernah menikah. Aku takut jika aku berkata jujur,
ia dan keluarganya tak mau menerima lamaranku kala itu. Tinggal beberapa menit lagi sampai di rumah. Satu kali belokan lagi dan tiba-tiba suara ban mobil berdecit. Seketika ku injak rem mendadak. Melihat ada seseorang yang menyeberang jalan tak melihat kanan dan kiri. Aku segera turun dari mobil, berharap tidak terjadi apa-apa dengan orang itu. Kulihat seorang wanita sedang berjongkok dengan menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Wajahnya disembunyikan di balik lututnya. "Kau tak apa-apa, Mbak? Maafkan saya yang tak hati-hati dalam menyetir," ucapku meminta maaf. Berulang kali ku mencoba berbicara kepadanya, namun ia tetap saja terdiam dan semakin kencang menutup telinganya. Ada apa dengan wanita itu? Mengapa ia setakut itu? Bukankah aku sudah meminta maaf terlebih dahulu? "Mbak, kau tak apa-apa. Mari saya bantu berdiri." Aku memegang kedua tangannya dan membantunya untuk berdiri. Lain kali jalannya hati-hati. Aku tak melanjutkan ucapanku saat matanya menatap wajahku. Tanpa permisi lagi wanita itu langsung memeluk tubuhku. "Mas, aku takut mas. Jangan pergi lagi mas." Sambil menangis wanita itu semakin erat memeluk tubuhku. Hingga aku terasa sesak napas dibuatnya. Tak mungkin, ini tak nyata bukan? Wajah itu mengingatkanku dengan, "Rosa, ini benar kamu sayang? Kamu masih hidup?" Aku memegang wajahnya, takut jika aku salah orang. Masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Istriku yang sudah kuanggap meninggal 5 tahun lalu saat ini berada di hadapanku. Ini bagaikan mimpi. Bisa bertemu kembali dengan Rosa di kehidupan yang nyata. Bagaimana mungkin ia bisa hidup kembali? Jelas-jelas aku melihat sendiri saat jenazahnya dikebumikan. Memang aku tak bisa memastikan itu jasadnya atau bukan, karena tubuhnya yang sudah hangus terbakar akibat ledakan mobil yang ia tumpangi. "Iya, ini aku mas, Rosa istrimu. Aku masih hidup," ucapnya dengan memegang kedua pipiku dengan telapak tangannya. Terlihat matanya berkaca-kaca karena pertemuan yang tak disangka ini. "Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Bukankah semua penumpang dinyatakan tewas saat kecelakaan itu?" ucapku penasaran. "Panjang ceritanya mas, nanti aku ceritakan. Yang terpenting sekarang aku bersyukur bisa bertemu denganmu lagi. Aku merindukanmu mas, sangat rindu." Rosa memeluk tubuhku erat. Seakan tak ingin lepas, aku membalas pelukannya dengan membelai rambut hitam panjangnya. "Aku juga merindukanmu sayang, melebihi rasa rindumu kepadaku. Jangan tinggalkan aku lagi ya, aku hancur tanpamu." Kusapu lembut keningnya, ku benamkan ia ke dalam dekapanku. Di saat kami sedang tenggelam dalam kerinduan, tiba-tiba terlintas bayangan Aisyah di pikiranku. Astagfirullahaladzim, perasaan apa ini? Seharusnya aku bahagia mengetahui Rosa masih hidup. Namun rasanya ada yang mengganjal, entah apa itu. Tak kusangka kini aku mempunyai 2 orang istri. Ini hal yang tak pernah kuduga sebelumnya. Mengapa Rosa tiba-tiba datang kembali di saat rumah tanggaku sedang goyah bersama Aisyah? Apakah ini jawaban dari Allah kalau jodohku sebenarnya Rosa, bukan Aisyah? Aku tak bisa berpikir jernih untuk kali ini. "Ayo naik ke mobilku, kita pulang ke rumah menemui ibu." Aku mengajaknya untuk pulang bersamaku. Aku akan beri ibu kejutan. Ibu pasti terkejut melihat Rosa masih hidup. "Assalamualaikum bu, Akmal pulang bu," teriakku di depan pintu. Rasanya tak pernah sebahagia ini jika aku pulang ke rumah. Semangat hidupku muncul kembali setelah sekian lama pergi. "Waalaikumsalam," ibu menjawab salamku terbata. Mungkin karena ia kaget melihat Rosa ada di sampingku sekarang. "Bu, lihat siapa yang Akmal bawa. Rosa bu, ternyata dia masih hidup." Aku mencium punggung tangan ibu dengan rasa bahagia. Diikuti Rosa yang juga melakukan hal yang sama. Rasa lelah selama perjalanan seketika sirna karena adanya Rosa di sisiku. "Iya, ibu sudah tahu," ucap ibu dengan wajah datar tak berekspresi. Sepertinya ibu tak senang dengan kedatangan Rosa. Bukankah Rosa menantunya juga sama seperti Aisyah? Apakah ibu tak merindukan Rosa seperti aku merindukannya? "Ayo cepat bantu ibu bawa kakakmu ke panti rehabilitasi sekarang." Belum sempat aku beristirahat, ibu sudah menyuruhku bergegas pergi. "Baik bu."
Aku segera mengikuti ibu ke kamar Mbak Ratih. Di sana kulihat Mbak Ratih yang tangannya sedang terikat di sisi ranjangnya. Tak mengerti mengapa kondisi Mbak Ratih jadi separah ini. Apakah mungkin pecandu narkoba efeknya separah ini? Aku dan ibu kemudian memapah Mbak Ratih keluar menuju mobil. Saat melewati depan Rosa, Mbak Ratih seperti kehilangan kontrol, bagaikan melihat sosok hantu matanya membulat dan tubuhnya meronta. Mungkin Mbak Ratih hanya kaget saja melihat adanya Rosa di rumah ini. Aku segera menggendong Mbak Ratih untuk memasukkannya ke dalam mobil. Kamu jaga rumah ya sayang, jangan kemana-mana, titahku kepada Rosa. Rosa pun mengangguk tanda setuju. Ia kemudian tersenyum ke arahku juga Mbak Ratih. Sesampainya di panti rehabilitasi kesehatan Mbak Ratih diperiksa terlebih dahulu. Dokter melakukan berbagai macam tes untuk membuktikan kalau Mbak Ratih merupakan seorang pecandu narkoba. Setelah selesai, dokter menyuruh kami pulang karena Mbak Ratih akan melakukan rawat inap di sana untuk proses penyembuhannya. Jika kesehatannya sudah membaik, kami akan diberi kabar untuk menjemput Mbak Ratih kembali. Bu, sepertinya ibu tak suka dengan kedatangan Rosa ya? Tanyaku sambil menyetir mobil. Bukannya tak suka, ibu hanya sedang memikirkan Aisyah saja. Bagaimana jika dia tahu tentang semua ini? Pasti kondisi kesehatannya semakin memburuk. Apalagi sekarang ia sedang mengandung anak kembarmu. Ibu berucap tanpa menatapku. Netranya terlihat berembun. Dengan tatapan kosong memandang lurus ke depan kaca mobil yang sedang berjalan. Ibu mau kau pertahankan rumah tanggamu dengan Aisyah dan ceraikan Rosa.